Ustadz Abdul Somad mengatakan, kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar adzan. Ustadz Abdul Somad juga menyarankan untuk membuat tablik akbar ruqyah massal bagi para penentang adzan menggunakan mikrofon. Karena suara adzan adalah panggilan untuk umat Islam beribadah. Mendengar aturan-aturan adzan pakai toa dibatasi, Ustadz Abdul Somad buka suara. UAS mengatakan setan bakal berkeliaran. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal. Nanti buat tablik akbar ruqyah massal para penentang azan pakai mikrofon. Sebelumnya, soal pengaturan toa masjid, Menteri Agama Yakut Khalil bandingkan dengan anjing yang menggonggong. Tanah Muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Mengenai hal itu, Ustadz Abdul Somad memberi tanggapan. Ustadz Abdul Somad menilai aturan pembatasan suara adzan dengan toa bisa jadi memunculkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Ustadz Abdul Somad menjelaskan, adzan merupakan seruan bagi umat muslim untuk menghentikan segala aktivitas dan melaksanakan panggilan Allah. UAS menjelaskan bahwa adzan bisa mengusir setan-setan yang hadir di sekeliling kita. UAS juga menambahkan, anjing akan menggonggong saat adzan dikumandangkan karena melihat setan berlarian kepanasan. Selain itu, adzan juga bisa menjadi obat bagi orang-orang kesurupan yang perlu asupan doa, supaya setan dalam dirinya bisa keluar. Dan jika adzan dilarang menggunakan pengeras suara, bagaimana bisa umat muslim mengetahui telah masuk waktu sholat? Pada intinya, seluruh bacaan ayat suci Al-Quran mengandung banyak kebaikan dan bisa mengusir kejahatan. Semua kalimat dalam adzan termasuk suci, apalagi kalimat terakhirnya La ilaha illallah, yang jika ketika sakaratul maut kita membacanya niscaya masuk surga. Sementara itu, menyoal orang yang terganggu dengan suara azan, Ustadz Abdul Somad juga buka suara. Tanggapan Ustadz Abdul Somad soal orang yang terganggu dengan suara kumandang azan, perlu diketahui azan merupakan panggilan sholat bagi umat muslim, atau dengan kata lain, azan juga diartikan sebagai seruan untuk memberitahukan waktu sholat fardu atau wajib telah tiba. Sehingga apabila azan berkumandang, umat muslim bisa mengetahui tanda masuknya ibadah sholat. Jika tidak ada azan, kita belum tentu bahkan tidak menyadari jika waktu sholat fardu telah tiba.
maka sangat wajar jika adzan dikumandangkan menggunakan pengeras suara alias toa atau mikrofon. Hal ini juga lantaran agar kumandang adzan yang dilantunkan dari masjid maupun musola bisa menjangkau banyak orang sebagai penanda waktu sholat. Namun, belakangan ini pengeras suara untuk adzan dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Aturan baru pengeras suara masjid dan musola dari Menteri Agama. Mengenai orang yang terganggu lantaran suara azan, akhirnya ditanyakan oleh umat Islam, bagaimanakah pendapat Ustadz Abdul Somad apabila adzan dilarang pakai mikrofon karena alasan mengganggu. Ustadz Abdul Somad pun menjawab, orang yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan, maka orang yang terganggu mendengar azan dia mesti diruqyah. Ustadz Abdul Somad juga mengatakan, kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan. UAS mengatakan adakan ruqyah massal. UAS juga menambahkan perihal lokasi apabila tidak punya tempat yakni dibawa ke sebuah masjid. Bahkan Ustadz Abdul Somad juga menyarankan untuk membuat tabligh akbar ruqyah massal bagi para penentang azan menggunakan mikrofon. Itulah tanggapan Ustadz Abdul Somad terkait orang yang terganggu dengan suara azan atau panggilan untuk umat Islam beribadah. Sahabat rahimakumullah, semoga kita mendapat maghfirah dan pertolongan Allah. Insya Allah kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat.